damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi dasar khotbah kita di Minggu Pentakosta yang pertama terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayat ke-23. Bapak Ibu saudara-saudara silakan membacanya di dalam hati, saya akan membacakannya dari sini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara. Ada 3 secara kalender gerejawi acara ataupun ibadah perayaan besar yang ada 1 dan 2-nya. Yang pertama hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu perayaan Natal pertama dan Natal kedua. Kemudian hari Paskah, Paskah 1 dan Paskah 2. Kemudian hari ini, minggu ini, Pentakosta 1 dan Pentakosta yang kedua. Tetapi kita masing-masing jarang mengucapkan salam selamat Pentakosta, karena bahasa aslinya Pentakosta ya 50 hari. Biasanya di mata acara di gereja kita, baik di GKPI, HKBP dan yang lainnya, lebih sering diambil dari Kisah Para Rasul. Karena di Kisah Para Rasul lah jelas bagaimana Pentakosta itu terjadi. Pentakosta bukanlah hanya milik orang Kristen, tetapi itu sudah ada dari zamannya Israel, atau orang Yahudi juga merayakan Pentakosta. Mari kita lihat dan kita masuk ke atmosfer Pentakosta yang sesungguhnya di Perjanjian Baru. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita sama-sama membaca Pentakosta yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertahan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah Roh. Pada turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
kita orang manusia, media, era, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termalu-malu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Demikian firman Tuhan. Kalau dikatakan apakah artinya ini, maka jawabannya apa Bapak Ibu? Ya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Walau di ayat 13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu kata mereka. Tetapi ayat 1 sampai ayat 12, semoga itu sudah bisa membawa kita ke nuansa, ke atmosfer bagaimana roh itu dicurahkan. Mengikuti ibadah ini dari tadi jam 4 sampai yang sekarang, saya harus mengucapkan terima kasih ke tim musik GKP Kota atas mungkin pimpinannya dari situ Pak Eden atau Mangara Simajuta, dia teman saya 25 tahun yang lalu, yang menghantarkan kita bagaimana menikmati peribadahan itu. Walau beberapa lagu itu samar-samar saya tahu, sebab ada 2 lagu yang belum pernah atau belum sering saya nyanyikan, tapi indah juga kok. Karena memang langgananku itu buku ND HKBP, begitulah saudara-saudara. Tetapi enak juga, mana kita sama-sama bersyukur kita sudah dihantarkan dengan pengantar musiknya, dengan komposisinya. Walau sifatnya pagu-buhu juga ketika mengiringi kor, tapi nanti untuk sang Rodes sudah bisa diperbaiki kemudian. Dan juga untuk PP-nya, walaupun masih malu-malu, mau diangkatlah untuk kornya. Dan untuk kor yang agak dewasa yang ada namanya tali takum ya. Soalnya sudah lagi ya, terima kasih ya. Semoga bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 2 tadi sudah bisa membawa kita ke situasi itu. Sekarang di tahun 2023 ini, di ujung bulan Mei, kita disuguhi judul besarnya, temanya, mari kita sama-sama membaca 2-3 ya. Dangit-dangit kali suara kalian. Ulangi 2-3 ya. Kalau Anda, Bapak Ibu dan saya mengatakan terimalah Roh Kudus, apa jawaban kita? 1, 2, udah lama kok. 3, macam-macam bohong kau. 4, sok kali kau. Kan? Mari kita baca sekali lagi. Katakan pada diri kita masing-masing. 2-3 ya, terimalah Roh Kudus. Tetapi dari bacaan itu mari kita lihat satu persatu dari ayatnya yang ke-19, 20, 21, 22, 23 kali setengah jam, jumlahnya semua 150 menit alias 3 SKS. Terimalah Roh Kudus. Itulah nanti kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan. Murid-murid itu mengunci pintu-pintunya. Mungkin kalau itu ada jendela-jendelanya, jendela-jendelanya juga dikunci. Kalau mereka memasang hotspotnya pun dimatiin. Kalau mereka memakai Android waktu itu pun pasti dinonaktifkan supaya mereka terkunci dari lingkungannya.
Karena apa? Di ayat 19b dikatakan karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mari kita baca ayat 19 bersama-sama. Ketika hari malam stop, titik. Walaupun mereka itu adalah murid kandungnya Tuhan Yesus, ya kemungkinan mereka D3 lah, diploma 3, karena 3 tahun lebih Tuhan Yesus bersama mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus dihukum dan disalibkan, itulah hukuman terngeri pada saat itu. Kalau kita lihat di ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Mungkin karena cewek si Maria ini mereka tidak percaya. Mungkin karena ibu-ibu mereka tidak yakin, karena waktu itu hanya laki-laki lah yang dianggap. Tetapi dari kata-kata Yesus sebelumnya harusnya mereka sudah yakin. Mereka takut. Sedangkan guru kami yang luar biasa itu, guru kami yang paten itu aja matinya begitu, apalagi kita-kita ini yang tak seberapa ini, kira-kira gitulah. Daripada mati bolong, aku lebih bagus aku mengunci diri. Itu menurut Pak Pendeta bohong. Menurut mereka mungkin lain. Kami mengunci diri untuk bermeditasi, entah apapun itu namanya, tapi yang jelas segala akses-akses atau yang berhubungan, yang link dengan mereka itu ditutup. Apa yang bisa kita renungkan dari sini amanah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, atau beberapa dari ekspresi wajah dan dari raut wajah saya lihat 50% masih mahasiswa di sini. Coba tunjuk tangan yang mahasiswa. Yang mahasiswa, oh thank you, terima kasih. Yang lain gak usah, nanti ketahuan yang menganggur. Ya cukup segitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Manusia zaman now itu sering atau biasa mengunci dirinya. Malah kita selalu belajar mengunci diri kita rapat-rapat. Gak mungkin lah semua aku kasih tahu samamu, tidak. Gak mungkin semua aku kasih tahu samamu, layak. Gak mungkin, karena kau gak ngerti apa yang kurasakan ini. Gak mungkin, sedangkan suami istri akan ada rahasia terdalamnya. Kalau pernah nonton film Najolo, film Titanic itu kan ada dibuat kata-kata si opung-opung itu, kedalaman hati wanita lebih dalam dari mutiara yang dibuangnya ke bawah ke dasar laut itu, yang tak dapat-dapat itu. So namanya kalau pernah nonton atau cuma ketawa doang? Pernah. Kalau enggak nonton nanti ya, download di tempat yang bisa wifi-nya gratis, itulah kira-kira. Buat mahasiswa terdilalai itu ya, kerakap kata orang karo. Banyak dari kita yang mengunci diri kita karena apa? Takut diketahui orang lain bagaimana asli pendeta Bobo ini. Gak kalian foto-fotonya, entah pemarahnya aku, kebetulan nyonya aku di sini. Tapi dari tadi dia ketawanya, berarti dia senang, gitulah kira-kira. Jong-jong mahoy nang kita dah usah untuk punang-punang nanti. Berdiri lama, baru tumpul dia. Iya, oke. Ya, kembali ke laptop. Udah pulang di mana dari kamu ke sini loh. Banyak dari kita yang berusaha mengunci diri kita masing-masing. Boleh dikata kita ini ahli kunci, ahli mengunci diri kita. Memang begitulah manusia. Kalau tidak bercover itu sama dengan tidak pakai baju. Baju dalam arti penutup siapa aku sebenarnya. Entah siapapun yang menguncimu. Arti kata siapa di situ adalah entah apapun yang membuat dirimu terkunci atau dikunci. Bolehnya itu karena kegengsian, karena strata, karena ekonomi. Suami istri pun, walaupun si istri tahu membaca ekspresi wajah suaminya, belum tentu benar apa yang diduganya tentang apa yang dilakukan suaminya. Dan kalau kita masing-masing jujur,
Kita pasti punya rahasia-rahasia yang terdalam yang hanya diriku yang tahu dengan Tuhanku. Seterkunci apapun dirimu, oleh karena keterpurukan sedalam apapun itu, sengeri apapun menurutmu dirimu, untuk mahasiswa dan anak-anak muda, jangan paksakan dirimu dikenal semua orang, tapi bukalah itu kepada Tuhan Yesus. Dan kalaupun itu tidak kau buka, anugerah besar dari Tuhan kita dari bacaan ini adalah Yesus datang ke lubuk hatimu yang terdalam. Yesus datang ke penyakit yang kau sembunyikan, yang paling terdalam itu, yang saudara kandungmu pun tidak tahu. Itulah yang bisa kita lihat dan kita petik dari ayat 19. Mari dalam pengertian itu kita baca ayat 19a sampai yang titiknya, supaya bisa kita bawa ke tempat kita masing-masing 2-3 ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mari saya dan Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus masuk ke lubuk hati kita masing-masing, ke lubuk terdalam hati kita itu yang mungkin masih terkunci rapat-rapat. Seterkunci apapun itu, Yesus masuk ke lubuk hati kita masing-masing. Yesus masuk ke dapurmu yang hampir tak berasap itu. Yesus masuk ke tempat kosmu yang 2 bulan dirimu hampir terusir, contohnya ya, dan mengatakan kepada kita ayat 19b, wala nabuka-bukado bibilkon ala nigogon di kipason, tapi nggak apa-apa. Terpaksa aku pegang erat-erat. Nah saya mekel. Baik. Ini ayat 19b supaya kita sama-sama menikmati manisnya yang bertuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apapun masalah kita sekarang, setakut apapun bentuk ketakutan itu ditunjukkan dengan ekspresi wajah dan mungkin detak jantung dan nafas kita. Kalau bahasa Bataknya hosa-hosa, tahu hosa-hosa? Kalau di bahasa Indonesia kan hosa-hosa itu nafas-nafas, nggak ada artinya kan? Betul? Tersenggal-senggal, terengah-engah. Saking takutnya itu ya, setakut apapun kita, hosa-hosa yang bagaimanapun, mari kita bayangkan Yesus datang dan diingatkan saat ini kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Katakan, bayangkan Yesus yang berkata itu 2-3 ya, damai sejahtera bagi kamu. Ke sini sampai juga 2-3 ya, damai sejahtera bagi kamu. Di hari Pentakosta ini, kalau Kisah Para Rasul, disitulah awal sejarah berdirinya gereja. Karena pada pasal berikutnya nanti, Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah dia langsung menjaring 3.000 orang. Mari kita lihat kemudian tanggung jawab orang Kristen di ayat 20. Mari kita baca, setelah damai sejahtera itu diberikan ke kita 2-3 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lampunya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat. Semoga saya pintar menjelaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Kenapa Tuhan Yesus harus menunjukkan bekas luka itu? Kenapa? Kenapa harus ditunjukkan itu? Karena Yesus tahu siapa kita. Apakah dirimu percaya bahwa akulah gurumu itu? Apa yang mau ditunjukkan di sini, amanan Bapak Ibu Saudaraku?
Yang namanya damai sejahtera itu powernya, kekuatan dari kata damai sejahtera yang dari Yesus itu adalah pengorbanan Yesus itu yang disiksa, yang disalibkan, mati dan dikuburkan. Di ayat 22 akan ada tugas kita, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku akan mengutus kamu. Seperti Bapa memberkati aku, demikianlah kamu sekalian memberkati saudara-saudaramu. Ketika kita menerima damai itu, berilah damai kepada orang di sekitarmu. Kata damai bagimu itu berpower, berkekuatan ketika itu mengandung pengorbanan. Sama seperti Yesus. Yesus mau mengatakan, inilah pengorbananku. Aku mati demi dosa-dosa umat manusia. Ini buktinya. Inilah tugasku yang diutus oleh Bapakku. Kata-kata damai sejahtera bagimu itu berkekuatan ketika aku bersedia mengorbankan diriku untuk orang-orang yang di sekitarku. Jadi kita jangan pacak-pacak pohon mengatakan damai bagimu, tetapi lola si hulik mangging alias paling pelit di dunia ini. Damai bagimu, katamu ke suamimu, idakmu yang ditoknya suamimu pun terus kau musuhi. Gak pernah kau terima teleponnya, kau pikir dia terus mau manutang, belum tentu contohnya. Ya, yang berpower mengatakan damai bagimu adalah ketika aku mampu mengorbankan diriku kepada oknum yang kukatakan damai bagimu. Mari kita baca ayat 21, 23 ya. Maka kata Yesus, damai sejahtera sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kristen adalah pengikut Kristus. Maka guru yang agung, guru yang sebetul-betulnya adalah Dia, maka ikutilah teladannya. Yesus yang sudah mengorbankan diri, demikianlah kita masing-masing mengorbankan diri kita tanpa menimbang-nimbang, tanpa melihat indikasi-indikasi perbuatan orang itu. Sekalipun ia musuhmu, kasihilah dia. Itu dia bobot dari kata damai. Di gereja kita ini, kalau pendeta yang berkhotbah, maka awal khotbahnya apa? Bisa ingat? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus. Inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam setiap pembukaan suratnya, baik ke Korintus, ke Roma, ke Filipi, ke Efesus dan yang lainnya. Dan inilah yang dikatakan oleh pendeta, damai sejahtera Allah beyond of your mind, beyond of my mind, di atas pikiranku ini. Kenapa bisa di atas? Sebab belum ada sampai sekarang manusia yang seperti Yesus atau raja atau God, dewa yang seperti Allah yang kita sembah itu, yang mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Kasih seperti itulah, shalom itulah yang diberinya ke kita gratis. Itu maka ucapan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tidak masuk pikiran, gak masuk akal, beyond of our mind, di atas yang ku tahu, jauh sekali. Itulah yang kita terima dan itu yang harus kita tiru. Maka Yesus berkata tadi, seperti Bapa mengutusku, demikianlah aku mengutus kamu. Setelah kita memahami apa itu shalom dan apa itu damai, apa itu eirene dalam bahasa Yunaninya, Ibrani shalom, bahasa Bataknya damai atau horas. Nah, ini bukan mau merendahkan siapapun yang sering mengucapkan shalom. Tetapi shalom itu, eirene itu, damai itu
bentuknya harus seperti damai yang diucapkan oleh Yesus itu. Ketika aku memasuki rumah orang, shalom, aman. Berani mengucapkan shalom, berani berkorban kepada orang yang kita ucapkan shalom. Ketika kita memasuki rumah orang, shalom, sama dengan damai Kristus bersamamu. Damai Kristus bersamamu harus disertai dengan pengorbanan yang sesungguhnya. Jangan asal-asal mengucapkan itu. Bertanggung jawablah. Orang yang berani berkata shalom adalah orang yang tidak lagi mengunci dirinya supaya tidak menjadi parutangan orang lain. Orang yang mengunci dirinya itu, apalagi si holi manging atau pelit si dunia, no unang bedokon shalom for you, jangan ada bohong itu. Tapi saya bukan mau mengatakan jangan ucapkan lagi shalom. Tetapi ingat, ketika kita mengucapkan shalom, itu artinya aku mau seperti Yesus mengorbankan diriku untukmu walaupun kau penjahat. Yesus tahu kita ini manusia biasa, tidak akan mampu seperti Yesus kalau itu hanya seturut kemampuan otak lo, kira-kira gitulah kasarnya. Kalau cuma otak lo yang dipakai, tidak akan mampu seperti Yesus. Itu maka Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Itulah kebahagiaan kita sebagai Kristen ketika saya juga ikut menerima Roh Allah itu. Di dalam pengertian itu, mari kita baca bersama ayat 22. Orang-orang yang sudah menerima baptisan, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia juga pada saat itu sudah menerima Roh Kudus. Tetapi kalau kita pikirkan ketika Allah memberi nefes Yahweh atau napas kepada Adam, dia itulah napas yang pertama sebagai kita manusia. Inilah napas hidup baru yang diberikan kepada kita ketika kita mau mengucapkan shalom atau damai itu. Kita baca ayat 22, dan terima dengan imanmu, 2-3 ya. Dan sesudah kata demikian, ia mengusir mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, 2-3 ya. Imani amang ina, katakan sekali lagi 2-3 ya. Terimalah Roh Kudus. Hanya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, kita mampu mengasihi orang yang membenci kita, orang yang mengusikkan kita, orang yang sudah mengupload kelemahan-kelemahan kita, orang yang sudah di captionnya menghina kita, 7 keturunan. Ayat 23 kita baca bersama, 2-3 ya. Kuasa yang diberikan kepada para rasul dan para pendeta, jika dosa seseorang engkau ikat di dunia ini, maka dia terikat di surga. Bila kau lepaskan di sini, maka dia akan terikat sampai ke surga. Itu satu sisi. Ke satu sisi lagi, karena kita adalah imamat yang rajani, maka kuasa itu sama-sama diberikan ke kita. Tetapi tak sekalipun Yesus pernah mengutuki orang. Maka orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak ada haknya sebenarnya menghukum orang lain, tetapi mengampuni dosa orang lain. Sekali lagi saya bacakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Segede itulah hak yang dikasih Tuhan ke kita masing-masing ketika kita mau dibiayai oleh Roh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan iman dan pengertian yang sudah kita jelaskan tadi, kita baca ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, terimalah. Sekali lagi, dan sesudah berkata demikian, ia mengusir mereka dan berkata, terimalah. Kita baca temanya terakhir kali, 2-3 ya. Katakan kepada diri kita masing-masing, 2-3 ya. Terimalah Roh Kudus. 2 kali lagi, 2-3 ya. Terimalah Roh Kudus.
Terus terakhir kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.